Bismillah, 10 alasan mengapa kita mudah bicarakan keburukan orang lain. Islam mengingatkan menghindari membicarakan keburukan orang lain. Republika, mengapa dorongan ini menggunjing dan membicarakan keburukan sesama muncul dalam kehidupan sehari-hari? Seringkali bahkan dilakukan secara sengaja, tak memandang umur, jabatan, dan kedudukan seseorang. Ghibah seolah dianggap lumrah. Jawaban atas pertanyaan mengapa inilah yang hendak diungkapkan Imam Zainuddin Al-Jubai dalam karyanya yang cukup langka dan fenomenal berjudul Al-Jubai mengatakan ada 10 hal yang bisa memicu perbuatan menggunjing keburukan orang lain. Pertama, adalah timbulnya kemarahan dalam diri pelaku ghibah terhadap si objek. Amarah terhadap seseorang mendorong pelaku membeberkan aib yang bersangkutan, terlebih jika ruh keagamaan dan sikap warok hilang dari mereka yang tengah dirudung amarah. Jika amarah tersebut tak tersalurkan atau ternetralisasi dengan permintaan maaf atau jiwa besar mengikhlaskan, yang akan terjadi selanjutnya adalah amarah itu mengendap dan semakin mengeras dalam batinnya. Na'udzubillahi min dzalik. Amarah itu menjelma menjadi dendam kesumat. Selamanya akan mengingatkan dan menyebutkan keburukan si fulan. Berhati-hatilah, kata Al-Jubai, amarah dan dendam pemicu dominan ghibah. Kedua, solidaritas yang salah tempat. Berkumpul dalam perkumpulan yang mungkin tujuan awalnya baik. Ternyata di tengah-tengah perbincangan tersebut, pelaku ghibah mengawali melontarkan isu, gosip, dan kabar burung tentang seseorang. Lalu mengajak kita benar-benar ikut dalam pusaran ghibah. Dalam kondisi demikian, kita kerap menyadari larangan bergibah. Tetapi karena menjaga perasaan dan solidaritas salah tempat tadi, akhirnya kita turut menjerumuskan diri bersama-sama si pelaku ghibah. Ketiga, mendegradasi kredibilitas si objek ghibah. Ini bisa jadi muncul karena misal faktor persaingan tak sehat, atau untuk tujuan mereduksi kredibilitas seseorang dalam hal persaksian. Pelaku dalam kondisi semacam ini melakukan serangan lebih awal untuk menjatuhkan lawannya itu di depan publik. Faktor pemicu ghibah yang keempat dalam pandangan Al-Jubai ialah cuci tangan atas perbuatan yang sama-sama pernah dilakukan dengan si objek ghibah. Ia ingin mencitrakan diri seolah-olah bersih dan sepenuhnya tak terlibat. Padahal fakta tidak demikian. Pelaku ghibah akan menguak aib yang sebenarnya. Ia juga melakukannya. Ia berbohong untuk dirinya sendiri, tetapi ia jujur menguliti keburukan orang lain. Al-Jubai melanjutkan, pemicu ghibah yang kelima ialah keinginan mengangkat status pelaku dan menjatuhkan martabat si objek dengan merendahkan dan atau menyebarkan kekurangan intelektualitasnya, misal kepada orang lain. Seperti tudingan bahwa si fulan itu bodoh, tak pandai bicara, dan minim wawasan. Tujuannya hanya satu, meninggikan derajat dan nilai si pelaku di mata orang. Pemicu ghibah selanjutnya yang keenam, menurut Al-Jubai, ialah dengki. Ia tak ingin saudaranya mendapat nikmat. Jika publik memuji lawannya, kedengkian si pelaku akan membakar hatinya dan menggerakkan melakukan ghibah. Bagaimana agar publik berhenti memuji saingannya itu? Caranya sangat santun dan tak beretika. Ia akan membuka aib orang tersebut di depan khalayak. Harapannya, rangkaian pujian demi pujian yang selama ini tertuju pada si objek akan terhenti. Faktor yang ketujuh, Al-Jubai mengingatkan kita
hendaknya menghindari menggunakan kekurangan dan aib seseorang sebagai bahan candaan. Sadar atau tidak, candaan tak pantas kita terhadap si fulan di belakangnya bermuatan gibah. Meski sekedar ingin mencairkan suasana, memancing gelak tawa, ketahuilah hal itu sama sekali tak pantas. Al-Jubai menjelaskan, faktor kedelapan tak jauh berbeda dengan pemicu sebelumnya, yaitu keinginan merendahkan dan menghina si fulan. Menurut Al-Jubai, sekalipun pembeberan keburukan itu dilakukan di hadapannya dan ia mengetahui dan mendengar, itu pun bisa dikategorikan sebagai ghibah, sebab ia tak menutupi aib, malah membuka dan menjadikan bahan ejekan. Sementara pemicu ghibah ke-9 menurut Al-Jubai sangatlah tipis dan halus muatannya. Ini terkadang terjadi di kalangan orang-orang terdidik, seperti perkataan demikian, kasihan si fulan, saya ikut prihatin. Tak ada yang salah dengan kalimat ini. Hal yang keliru ialah biasanya kalimat ini disusul dengan membeberkan kekurangan-kekurangan si fulan yang melatar belakangi mengapa si pelaku ghibah prihatin. Dan penyulut ghibah yang terakhir dalam pandangan Al-Jubai adalah kemurkaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Ya, ini lagi-lagi kerap menghinggapi mereka yang terdidik dalam kalangan khusus seperti ulama. Seseorang bisa saja marah karena si fulan bermaksiat, melanggar larangan-larangannya, tetapi secara spontan ia justru kerap membuka aib si fulan tersebut di hadapan orang lain. Wallahu a'lam.